Kamis 9 Maret kemarin, sidang mediasi perdana perceraian Vena Melinda dan Ferry Irawan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Vena Melinda tampak hadir didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Riyadi, sambil harap-harap cemas apakah sang suami Ferry Irawan akhirnya bisa ia lihat lagi wajahnya setelah beberapa bulan terpisahkan oleh ruang dan waktu. Naas Ferry Irawan absen, bahkan juga tidak bisa mengikuti melalui sambungan handphone atau semacamnya, hingga akhirnya kembali diwakili oleh kuasa hukumnya Sunan Kalijaga. Entah apa yang dirasa, pada momen inilah Vena Melinda berlinang air mata hingga mengundang perhatian dan menuai tanya dari publik. Mungkinkah Vena Melinda diam-diam rindu pada Ferry? Apa yang memicu Vena akhirnya kembali meneteskan air mata di sidang mediasi kemarin? Ya itu, kalau masalah berlinang itu, tadi saya bilang dari awal, itu kan masalah pribadi. Mediator meminta untuk menceritakan dari awal sampai akhir perceraian, kenapa bisa jadi ada gugatan saya talak ini, makanya Vena sampai Vena udah tahu ya, memang situasinya kan bisa terjadi, bisa enggak. Jadi memang segala hal udah aku persiapkan. Yang paling penting sih sebetulnya next step ya, Mas Yadi. Next stepnya adalah sidang lanjut, sidang cerainya. Dan saya juga mohon doa dari teman-teman wartawan, insya Allah segera P21 supaya saya juga bisa terus berjuang di kasus KDRT, karena fokus saya sebetulnya di kasus KDRT. Kalau perceraian itu kan gugatan juga bukan dari saya ya, gugatan dari Ferry sendiri. Artinya ya sebetulnya alhamdulillah dia berarti juga ingin menyelesaikan perkawinan ini. Ya udah, apa-apa saya ikutin aja. Sidang mediasi diketahui tidak berhasil mencegah niat Ferry Irawan dan Vena Melinda untuk berpisah. Oleh karenanya, proses akan segera berlanjut ke pembacaan gugatan. Selain tertangkap basah berlinang air mata, sejumlah gerak-gerik Vena Melinda pada sidang mediasi kemarin menimbulkan sejumlah spekulasi. Kontras dengan tangisan di awal, selanjutnya Vena terlihat sibuk melakukan vlog di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mungkinkah Vena sedang mendokumentasikan sidang sebagai bahan dokumentasi kelak? Atau jangan-jangan Vena malah sedang konten demi portal sosial medianya yang kini ramai dikunjungi warganet? Ataukah ada sesuatu yang lain demi sensasi belaka? Ditemui usai mediasi berlangsung, Vena menegaskan betapa saat ini ia masih mengalami trauma. Kegiatannya sehari-hari bahkan kerap terganggu sehingga masih butuh penanganan psikolog dan hipnoterapis. Kalau trauma sampai saat ini saya bicara ada trauma, karena saya ini kalau kayak kemarin nyetir udah tahu jalurnya tuh dari sekolah Fania, tinggal lurus aja ke rumah, sepatu tiba-tiba distrek belok gitu. Ada lah, insekkan saya suka nggak fokus. Kemudian saya misalkan janji di mana, kok kayaknya bukan di mall ini, tapi kok ke mall ini gitu. Misalkan dari Plaza Senayan ke Senayan City kayak gitu-gitu tuh pasti ada trauma. Karena saya juga masih terus untuk healing ya, hipnoterapi seminggu sekali masih terus. Dan yang paling penting memang sekarang saya kan juga sama, ya terutama sama Allah ya, curhat sama Allah itu. Alhamdulillah yang saya rasakan sekarang adalah bisa tenang aja menghadapi apapun pemberitaan. Tidak kalah berat dari trauma, satu hal yang masih membuat Vena terpukul hingga hari ini adalah sikap Ferry yang tidak pernah mengakui adanya KDRT. Padahal Vena sangat berharap refleksi beberapa bulan di balik jeruji besi mengetuk hati Ferry untuk berkata yang benar serta membuka apa adanya kasus KDRT yang terjadi ini. Saya sebetulnya dari awal saya memang pingin ada kesadaran dari suami saya, Ferry, untuk mengakui. Karena mengakui itu adalah bentuk tanggung jawab. Ya, mengakui bagi saya sebagai istri adalah bentuk tanggung jawab dia. Tanggung jawab itu bukan hanya materi ya. Tanggung jawab itu bagaimana dia punya tanggung jawab keselamatan saya, harga diri saya. Itu kalau istri harga dirinya siapa yang jaga selain dirinya sendiri? Pastikan suami. Nah di saat itu saya melihat bahwa permintaan dia dari tanggal 17 Januari, kemudian saya belum memenuhi dan akhirnya alhamdulillah saya juga di tanggal 24 Februari, saya juga masih manusia biasa, saya punya hati nurani. Saya masih optimis betulnya untuk memberikan kesempatan Mas Ferry ya untuk bisa, ya itu sulap RJ-nya kan, ya udahlah saya coba. Siapa tahu
ada hidayah ya. 2 bulan sejak 2 laporan. bulan sejak laporan. Sementara itu, kasus KDRT yang dituduhkan dan menyebabkan Ferry dikandang di balik jeruji besi, bagi keluarga Ferry, hanyalah drama berlebihan yang sukses dimainkan Vena dan timnya saja. Sebaliknya, yang terjadi adalah fitnah dan hinaan terus dipropagandakan dan dituduhkan kepada Ferry.